Ya, hari ini tanggal 29 April, teman-teman ya. Besok tanggal 30, tanggal 1 libur, teman-teman ya. Libur mulu ya bursa kita, teman-teman ya. Nggak apa-apalah, teman-teman ya. Biar banyak istirahatnya, liburan terus. Baik, teman-teman. IHSG kita naik ya 0,39% atau 26 poin ya. Di 6.749,08 dan IHSG kita BEI. Wah, BEI nggak terlalu bahagia, teman-teman ya. Bahagianya sedikit nih. Transaksi cuma 9,2 triliun ya. Dan per hari ini net sell foreign berkurang ya, dari kemarin 100 sekarang 40,21 miliar, teman-teman ya. Oke, teman-teman, semakin berkurang terus. Mudah-mudahan menjadi tidak jualan lagi ya, diganti dengan pembelian. Oke, teman-teman, kita pindahkan dulu ke sini, teman-teman ya. Berapa sekarang itu berarti 40,2 ya. 40,2 tanggal 29. Nah, teman-teman sudah dicatat ya, baru 143 miliar saja si foreign keluar dari IHSG untuk minggu ini ya. Oke, teman-teman, kita akan bahas untuk emiten, teman-teman ya. Oh, ini teman-teman nih, si IHSG kita tampilannya di beda ya. Biasa rapat-rapat sekarang, nah ini sekarang sudah kelihatan, teman-teman ya, mana gapnya gitu kan. Saya juga jadi asik nih. Nah, kemarin itu kan di sini, harusnya di sini gitu, teman-teman. Nah, di sini nih ya. Nah, jadi asik kelihatan, teman-teman. Kalau sekarang sudah mulai asik gitu ya. Nanti di sini kan ada gap, di sini juga ada gap, teman-teman nih. Ini masih uptrend, teman-teman ya. Karena IHSG kita masih uptrend, teman-teman. Manfaatin LQ45, teman-teman ya. Saham-saham yang blue chip, terus yang berfundamental baik, yang lagi buyback, teman-teman manfaatin itu untuk teman-teman sendiri ya. Mudah-mudahan sih teman-teman sudah mulai pada hijau-hijau ya. Saya pikir sih yang sudah banyak yang sudah kejemput, teman-teman, di IHSG di 6.700 saya sudah mulai kejemput ya. Mudah-mudahan ya. Apalagi kan itu kalau sudah IHSG di angka 7 ribuan ya. Mungkin sudah pada kejemput semuanya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, teman-teman, koreksi belum ada koreksi 3 hari nih. Besok mudah-mudahan tidak terjadi koreksi lagi lah. Mudah-mudahan koreksinya hanya sebentar aja ke 669 deh. Baik, kita mulai, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas itu adalah emiten milik teman-teman sendiri ya. Nah, di sini teman-teman ya. Udah saya watchlist. Nah, ini mungkin saya minta hanya 4 bank, yang 4 bank ini ya, tiap hari dibahas ya. Nanti ada tambahan, kata teman kita pingin Bank BRIS, terus apa lagi ya, yang BTPS ya. Mungkin nanti kita ada beberapa bank lah, teman-teman ya, yang lumayan besar juga, kita bahas juga ya nanti untuk kedepannya ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya untuk bahas. Oh ya, yang telah mendoakan saya, terima kasih ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga ya. Terus yang senantiasa memberikan super thank, terima kasih teman-teman ya, yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya, teman-teman ya. Mohon dimaafkan ya apabila tidak disebutkan nama. Dan terima kasih teman-teman ya, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembali-kali kepada teman-teman. Saya pun berdoa kepada teman-teman semua yang melihat, yang mendengar, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya. Karena teman-teman telah mendoakan saya dalam keadaan sehat walafiat. IHSG kita mudah-mudahan sampai ke 6.800 teman-teman ya. Mudah-mudahan ya kalaupun ada koreksi-koreksi sedikit wajar lah teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita BBRI nih, kita lihat BBRI ini udah mulai bagus nih teman-teman, kalau udah ketahuan ya antara apa namanya gap-gap seperti ini, tahu nih lagi bagus kali teman-teman ya. BBRI uptrend teman-teman ya, emang seperti ini teman-teman ya. BBRI dari dulu emang loncat kodok terus, dan per hari ini sudah masuk lagi 29,8 miliar. Kemarin kan masuk, sudah masuk kemarin juga masuk hijau, sekarang juga hijau. Kita lihat untuk foreign, kalau pilihan masuk teman-teman. Nah, ini mulailah teman-teman, sekarang mulailah uptrend ya. ZP, BK, mudah 3 hari nih teman-teman. Biasanya 3 hari kita cek 3 hari ya. ZP, BK, AK sudah masuk, RX juga sudah mulai masuk, BB keluar.
BK keluar nggak? BK masuk ya, sama RX nih satu tim. Ya ZP AK sudah mulai masuk teman-teman. Bagus ya. Ini si MA10 sudah di bawah candle, artinya sudah mulai bisa naik lah teman. Minimal ke sinilah ya. Ke angka 3910 ya, angka 3920 lah teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai situ dulu. Nanti kalau langsung ke sini ke angka 3976 ya, mudah-mudahan bisa sampai ke angka targetnya ke angka 4160-an ya. Tetap harus hati-hati di sini kan ada, sorry. Di sini kan ada gap teman-teman ya. Nah, sini ada gap ya, hati-hati ke sini ya. Kalau masih koreksi ke arah sini masih aman ya. Soalnya masih 10 MA10 sama MA20-nya masih posisi di bawah candle. Ini cuma tinggal top loss doang nah MA10 ketemu MA20 aja teman-teman ya. Jadi lihat crossnya benar gitu ya. Mudah-mudahan terjadi tanggal 8-nya belum terselesaikan dengan baik teman-teman. Nah, ya nanti kalau sudah di sini teman-teman ya kita lihat di IC kita ya. Soalnya kan punya PR di sini nih. Si BBRI ya. Karena sangkut pautan dengan tragedi tanggal 8 gitu kan. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa kejemput ya ke angka 4 ribuan ya BBRI-nya. Lanjut BMRI. BMRI kita cek. BMRI sideway dan sideway-nya bagus di atas MA10. Per hari ini ya si Poren masuk 30,3 miliar ya net buy-nya ada ZP, KJTU, RX sama AG, cuma BK keluar ya sama si Agi ya. BRX sudah mulai masuk ya dari BRI sama BMRI, RX sudah masuk. YU juga sudah masuk, JP sudah masuk. Mudah-mudahan dengan caranya masuk ini bisalah targetnya minimal lewat sini aja lah 5.000 lah teman-teman ya. Kalau nggak ke 5.000 ke angka 5.190-an. Tetap harus hati-hati sama ya di sini 4.700-an. Di sini ada gap ya. Oke, lanjut ada BBNI. BBNI. Ini banyak yang membandingkan ya antara laba BBNI sama BBCA ya. Nah, kalau BBNI teman-teman perhatikan ya MA10 masih menuju ke bawah ya. Ya, MA10 masih menuju ke bawah, masih ada apakah dia mau melanjutkan penurunan ke angka 4 ribuan ya atau langsung dia disodok lagi. Saya pikir sih MA10-nya nih belum berbalik arah teman-teman ya. Masih ada potensi ke bawah teman-teman ke level 3.900 ya. Tapi mudah-mudahan besok ditahan ya karena sekarang bandar Poren semakin sedikit ngejualnya 34,04 miliar. Tapi ya sudah masuk, RX sudah mulai masuk. Jadi di 3 broker Bank BUMN, RX sudah mulai masuk teman-teman ya sama CEU ya. ZP mana ZP? ZP malah keluar di sini ya. Ya teman-teman untuk BBN ini hati-hati ya, masih belum uptrend nih teman-teman ya. Walaupun sudah di bawah di bawah candle tapi candlenya candle menuju ke bawah bukan menuju ke atas ya. Ini masih ada PR ya. Tanggal berapa nih? PR yang ini sudah selesai nih teman. Makanya kemarin yang BBNI itu BMRI ya kan belum menutup tanggal 8. Kalau ini kan udah teman-teman ya, udah menutup tanggal 8 nih, kejadian tanggal 8 ya. Nah, di sini kan udah ketutup nih duluan gitu kan. Nah, kalau yang dua ini kan belum nutup, semoga sih bisa nutup dulu ya. Nah, setelah nutup dia malah dikebawahin lagi, makanya itu saya bilang ini tanggal 8 ini menjadi perhatian teman-teman ya. Oke, teman-teman, apalagi tadi kita lihat ya, IHSG kita setelah tampilannya begitu, teman-teman jadi berubah tampilannya. Ternyata banyak gap, teman-teman ya, banyak gap yang yang ruang-ruang kosong yang harus dikerjakan gitu sama dia itu ya. Oke, teman-teman, untuk BBNI seperti itu ya, masih ada potensi ke bawah. Lanjut ada BBCA. Tenang aja teman-teman di 4 bank ini walaupun nyangkut kejemput tenang aja. Dia biasa per tahun itu ada kenaikan yang baru lah teman-teman ya. Ada ATH terbaru biasanya ya. BBCA secara MA bagus teman-teman ya. Sudah mulai berada di atas MA ya. Si candlenya MA10, MA20 mulai uptrend. Cuma sayang belum diambil lagi sama bandar Porennya. Malahan sekarang 63,1 miliar ya si Poren ini keluar. Tapi sini ada si BK sama si YU, teman-teman RX ini keluar. Jadi di 3 bank itu bank plat merah ya, RX masuk tapi di BBCA dia keluar. Tapi sini BK-nya yang masuk teman-teman ya sama si YU sudah mulai masuk sama JP sudah mulai masuk. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya, walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal dan Poren, bisa lah naik ke level sini lah teman-teman biar kelihatan uptrend ya 8.900. Nah ini PR-nya juga sudah dikerjakan. Nah beda teman-teman kalau yang 3 bank itu kan baru hanya tinggal BBNI aja gitu ya yang lagi turun.
Dua bank ini belum bisa mencapai yang menutup tanggal 8. Kalau ini sudah menutup tanggal 8 dan terjadi kenaikan bagus teman-teman ya. Yang ini sudah mulai normal nih. Mudah-mudahan normal ya. Gini teman-teman, kalau di BBCA ya, selama MA10 masih menuju ke atas, MA20 masih menuju ke atas, itu masih uptrend teman-teman ya. Walaupun nanti kadang-kadang loncat kodok ke bawah ya, ke bawah MA10 gitu kan. Kadang-kadang ke bawah MA20 gitu kan. Tapi lihat arahnya aja teman-teman ya. Lihat arahnya aja, kalau si MA10 sama MA20 menuju ke atas, berarti fix dia masih posisi uptrend. Apalagi nanti kalau sudah di MA200-nya teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya BBCA ya. Masuk ke babak punya teman-teman ya. Ada MGRO teman-teman ya. MGRO. Nah, kalau ini milik teman kita ya. 10 tahunan. Nah, di sini ada tulisannya, saya punya MGRO. Harus dibacain ini. Volume buy banyak, tapi kok kenaikannya seperti ditahan. Ini lagi bagus teman-teman, MGR masih bagus nih. Lambat mungkin teman-teman ya. Ini berapa persen? Udah berapa persen? 16% ya. Ini mirip apa namanya? Demas ya. Pergerakannya lambat teman-teman ya. Mirip Demas. Demas itu lambat sekali kemarin pergerakannya. Sama malahan senang yang begini teman-teman, yang pergerakannya 1%, 2% seperti itu teman. Saya suka seperti itu malahan. Ketimbang yang dem ke atas tuh, ngeri teman-teman ya. Oke, MGRO kita cek untuk penurunannya nanti ya, untuk kedepannya nih. Di angka 661 teman-teman ya, 661. Terus perhatikan MA10, MA20 juga masih ke atas, artinya masih uptrend, baru naik 16%, masih jauh teman-teman ya. Terus ada di area penurunan untuk masa depannya di angka 690. Ini bagus, ini bagus, ini bagus juga bagus teman-teman ya. MA10 di bawah candle, MA20 mengejar candle, sekarang MA200 mulai di bawah MA20. Uptrend teman-teman. Apalagi perhatikan bandar lokal terus ngambil, terus di bandar Poren juga kemarin saya telah penjualan, ternyata sekarang ngambil. 1, 2, 3 hari ngambil bandar Poren. Kita cek bandar Poren ada tanggal 24. 24. Ada CC bagus teman-teman ya. Nih, Cecep sudah ngambil 7.000, jual 3.000, berarti masih ada sisa. Seperti hukum kebiasaan, Cece itu kalau sudah ngumpulin barang, nah tinggal jual. Nah, apakah Cece sekarang jualan? Kita cek tanggal 29-nya. Nah, Cece jualan teman-teman ya. Jadi Cece sudah mulai jualan, tapi masih ada barang teman-teman. Jadi jualan sedikit ya. Tapi kalau digroskan banyak ya, 700 ya. Ya keluar masuk teman-teman, artinya masuk keluar untuk pemain. Ini lagi uptrend, ikutin aja teman-teman sampai mana targetnya. Nah, kita lihat di sini sampai ke harga tengah aja teman di sini nih. 823 teman-teman. Kecenderungannya ada potensi dia itu mencapai lebih daripada harga tengah, bisa ke level 900-an teman-teman ya. Cuman dari tahun 2021, nah di sini tahan 2022 aja sampai 2023 bulan Maret. Nah, mudah-mudahan Maret April ya. Nah, mudah-mudahan kemarin juga sudah dipentokan di bulan Mei tahun 2024 hanya ke harga tengah aja. Nah, targetnya ke harga tengah aja. Kita cek deh di tahun sini ada nggak tanda-tanda kenaikan area sini ya. Di tahun 2023. Kita cek tahun 2023. Kita cek ya. Jadi secara ini udah dibahas ya, untuk ambilannya bagus banget teman-teman ya. Nah, di sini ada nggak? Nah, udah dekat. Nah, dekat. Nah, di sini ada nggak tanda-tanda kenaikan? Jangan-jangan rapih. Rapih banget ya. Ini bandarnya rapih banget teman-teman. Saya di sini tidak melihat tanda-tanda kenaikan. Di sini doang satu nih. Nah, ada gap kecil ya, satu. Keren teman-teman. Ini bandarnya keren teman-teman. Targetnya, ini targetnya bisa sampai situ aja nantinya teman-teman ya. Nah, ini kalau bandar yang begini enak lah. Dia ngasih tahu tuh teman di sini, si kepala merah, leher panjang ya. Berarti di sini batasnya ya. Nah, di sini batasnya kan. Nah, berarti area sini. Oke, teman-teman, kita cek di sini area sini apakah ada area untuk kenaikannya. Nah, kita cek di sini teman-teman ya. Nah, udah mulai kelihatan nih. Nanti kita hapusin. Nah, ini kan harga di sekarang di sini ya, di angka 735 lagi up kan. Nah, udah kelihatan nih teman-teman ya. Ini wah, ini sudah ketutup. Nah, di sini teman-teman di angka 789 dia tanda-tanda kenaikan. Nah, ini ada si kepala merah kecil teman-teman ya. Nih, kepala merah di angka 815. Nah, terus mana lagi?
Di atas nggak ada. Keren kan? Saya bilang ini bandarnya keren ngasih tahu ya teman-teman. Di atasnya ada nggak? Nah ini buat ke atas sedikit ya. Kita cek di sini ada nggak? Ini ya satu. Oh ini satu nih 864. Nah teman-teman gini ya. Nah teman-teman kalau emiten yang seperti ini enaknya ya. Kalau lagi putar baliknya enak ketahuan banget teman-teman. Nih potong-potongannya. Udah sampai situ aja udah cukup teman-teman ya. Ini sudah mulai di uptrend teman-teman. Udah mulai uptrend udah bagus teman-teman ya. Secara apa namanya? Secara candle juga sudah mulai bagus. Cuma nanti kalau ada koreksi-koreksi wajar lah teman-teman ya. Ini sudah mulai bagus ya. Nanti kalau dia koreksi ke arah sini juga masih aman ya. Kenapa masih aman? Masih di tadi 10-nya kan. Sekarang baru naik 16% masih aman. Kalau lihat posisi di sini teman-teman ya, step 1, step 2 nih. Nah, mungkin ke sini aja dulu ya, ke angka 821 aja atau enggak di bawahnya dikit. Nah, biar aman situ teman-teman ya. Itu di mana itu harga tengah. Kecenderungan harga tengah itu ketembus, perhatikan ketembus ya. Jadi ini punya udah mulai membentuk cup teman-teman ya. Tinggal handle-nya dan ntar. Ini pas handle-nya biasa yang paling tinggi di handle-nya. Pungutan juga sudah mulai bagus di hari ini. Keren. MKRO bagus teman-teman ya. Apalagi harga masih di bawah harga tengahnya. Lanjut teman-teman ya. Seperti itu ya. Lanjut ke Semil. Semil itu sudah enggak dibahas. Nah, jadi sejak pengawalan di sini teman-teman ya, Semil nih. Saya bilang saya tidak akan membahas lagi kan. Nanti ikutin aja MA10-nya gitu kan. Nah, kalau teman-teman ikutin MA10 sama MA20 kan, ketika di sini kesentuh MA20-nya kan masih menuju ke atas terus. Kalau masih menuju ke atas masih aman. Dan terjadi pembalikan arah sekarang, teman-teman. Nah, terus ada lagi yang ngasih tahu bagaimana dengan Semil, saya ngasih tanda-tanda penurunannya dan ini sudah kesentuh dengan baik. 1, 2 ya, sudah kesentuh dengan baik. Apakah akan turun ke bawah? Masih ada tanda-tanda pun di sini, teman-teman. Di angka 242. Di sini ada nggak? Kita cek deh, digedein dikit. Kalau digedein ketahuan banget di sini, teman-teman nih. Nah, di sini juga ada nih di angka 268 ya. Ini gap yang besar, teman-teman, di gapnya nih, gap besar, ini juga gap besar. Nanti teman-teman kalau dia menyentuh sini, teman-teman MA200 ya 246, teman-teman ya. Nah, biasanya mau ditahan nggak di MA200-nya? Kalau MA200-nya masih cenderung menuju ke atas, mungkin nanti ada kenaikan. Mungkin kenaikan sementara nanti bisa ke gap-nya ya di angka 327 ataupun di angka 380-an ya di sini nih area sini. Kalau sekarang lagi posisi downtrend, biarkan aja. Jangan mengambil keputusan untuk nangkap. Memang ada peluang, cuman jangan ngambil keputusan untuk nangkap. Karena kita tidak tahu teman-teman, karena kita belum punya arah kan di sini. Udah 30 berapa persen? Udah 27% ya. Udah 27% kalau kita ngambil dari atas berapa persen? Dari sini. 38%. Kita cek di sini untuk Semil. Nah, yang seperti ini tungguin aja teman-teman ya. Kapan mulai ngambil lagi kata Alpinnya. Ini kan sudah harga tertingginya teman-teman. Ini udah harga over. Nah, kalau udah ada harga over seperti ini, cenderung dia sudah di sini mentok paling lebih dikit gitu teman-teman ya. Walaupun mau lebih lagi paling ke PE1 plus 2-nya teman-teman. Tapi saya suka memakai plus 1 aja. Kenapa? Artinya sudah over di sini, udah apa namanya, udah mahal teman-teman. Nah, sekarang pas banget di harga tengahnya. Tetapi secara MA teman-teman ya, secara MA dia posisinya masih MA10 sama MA20 masih menuju ke bawah. Apalagi belum dead cross teman-teman ya. Saya pikir sih teman-teman kalau yang punya di atas pun jangan average dulu deh ya. Tunggu sampai benar-benar dia itu nanti ketemu MA10 dulu. Mungkin nanti ada kalau posisi lagi downtrend berarti dia ada kenaikan sementara ya. Nah, biasanya kenaikan sementaranya kalau udah dibikin si kepala kembar di sini kan. Nah, biasanya kenaikan sementaranya itu tidak bisa melebihi angka atas dulu ya biasanya. Mungkin di setengahnya dulu teman-teman. Jadi pas dia nanti putar balik nih, nah setengahnya kita cek di situ teman-teman ya. Karena sementara ini si Semil ini dalam posisi pembuangan daripada bandar lokal, bandar Poren pun demikian. Nah, yang nerima siapa? Siapa yang nerima? Nah, biasanya teman-teman kita. Kenapa? Karena wah turun nih gitu kan. Sini ada CP, mungkin tadi ada kenaikan, nanti si CP yang naikin sebentar. Lebih baik teman-teman jaga aman dulu karena kenapa? Karena posisi MA masih posisi menuju ke bawah.
jangan spekulasi. Dulu teman-teman saya suka ngambil yang seperti ini. Wah, ini turun tajam nih. Sekali, dua kali bagus, ketiga kali, empat kali bagus. Kesini-sini boncos lagi, boncos lagi. Makanya saya ngasih tahu, udah ada potensi kenaikan. Ya, saya juga pernah mencoba kan teman-teman. Ada potensi kenaikan? Ya, ada potensi kenaikan. Cuman hanya peruntungan aja, tidak punya yang namanya strategi. Lebih baik nanti tunggu pakai strategi MA10 di bawah kanal kalau saya sendiri ya. Seperti biasa, jadi teman-teman saya ingin mengembalikan kepada hukum dasarnya dan teori klasik, teman-teman. Ternyata itu sangat bagus, teman-teman, teori klasik dan benar kan? Nih, perhatikan. Dulu turun kan sampai sangat dalam, bom di sini kan. Perhatikan, MA10 biarin aja MA10 ya sideways dulu kan berapa hari itu. Ya, hampir seminggu sideways. Tiba-tiba kan MA10 di bawah kanan menuju ke atas kan. Nih, MA10 ini belum menuju candle. Set di sini kan menuju ke atas. Dem. Nah, kan seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, nanti ada pungutan daripada bandar poren dulu nih ya. Di sini nih kejadiannya seperti itu. Diselangi dengan apa? Smart money masuk di sini teman-teman ya. Nanti ini smart money ketika di atas begini nih pada ngambil kan di sini smart money. Wah, mau naik nih padahal kan di prank gitu kan. Nah, kan tidak tahu teman-teman ya. Apalagi kalau ini posisinya posisi di atas, emang harus turunin kalau di atas teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk SEMIA seperti itu ya. Kita cek SEMIA ini sekarang PR rasionya berapa ya. Biar kita tahu teman-teman ya, SEMIA ini PR rasionya berapa. Ya kan rata-ratanya 24 ya. Berapa PR rasionya? UMA tuh teman, kena UMA nih. Jadi nah, kalau kena UMA gini manfaatin nanti teman-teman untuk kenaikan sementaranya. Nah, baru tuh kan UMA kan di sini kalau dia turun lagi bisa kena suspend kan. Nah, tergantung siapa namanya bandarnya. Apakah mau disantaikan dulu, diredam teman-teman ya. Nanti ada penurunan lagi atau mau dinaikin dulu berapa tik biasa teman-teman biar tidak terlalu turun dia suka harus dijaga dulu gitu kan. Kita PRS-nya berapa? Tuh 35. Sekarang di sini 24. Berarti mahal, masih mahal teman-teman ya. Secara teori masih mahal ya, secara teori masih mahal. Tetapi gini kan bandar juga karena ini penurunan sangat tajam dia harus disidewaykan dulu ya atau enggak ditahan lah. Karena sudah kena UMA kan. Nah, kalau kena UMA itu harus ditahan doanya karena penurunan. Nanti kalau dia enggak ditahan ya paling kena suspend 1 hari. 1 hari kena suspend masih diturunin juga berarti dia harus ada kena suspend 2 kali dan di suspend selama seminggu kalau kena 2 kali. Lalu dia FC-kan seminggu baru diaktif lagi. Nah, pantulan suka bagus teman-teman yang biasa kalau yang sudah ditongsolkan seperti ini suka pantulan sudah bagus. Tinggal tunggu aja teman-teman ya MA10 di bawah kan lebih baik itu lebih aman. Ya, tapi kalau teman-teman punya pilihan lain sang pemberani ya silahkan aja. Manfaatin umaknya teman-teman kalau teman-teman mau manfaatin umaknya untuk kenaikan sementaranya. Karena posisi sekarang itu posisi sudah mulai di tengah lah, cuman masih posisinya mahal. Kenapa masih mahal? Rata-ratanya 24, sekarang di harganya di 35 PR rasionya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Untuk semil seperti itu. Lalu ada seger, kita lihat seger ya, seger. Seger. Wah, segar. Ini bukan tanda kenaikan saya, teman-teman ya. Ini bukan nih. Ini baru dibahas lagi berarti nih. Ya. Bukan nih yang saya itu yang bawahnya nih belum sudah ketemu sama shadow, teman-teman ya. Ini perhatikan teman-teman si bandar lokal sudah ngambil lagi nih. Poren keluar, maaf, bandar poren masuk, lokal keluar. Kita cek di sini poren siapa yang masuk. Tanggal 29. Nah, poren KW teman-teman yang masuk ya. Masih yang CC teman-teman ya. Ini CC yang ngerjain teman-teman. CC masih punya barang 3.000 teman-teman. Nah, CC yang ngerjain ngambil 20 jual 16. Sisa barang berarti teman-teman ya. CC sisa barang nah masih ada berarti CC sama SQ nih. Yang ngerjain si CC teman. Si CC masih punya barang ya. Oke teman-teman kita lihat ya. Kita gedein dikit. Nah ini untuk target penurunan ya. Secara EMA sudah mulai bagus teman-teman. Target kenaikan sudah ditembus dengan baik. Ini satu lagi.
Yang ada si kepala merah di sini dia 362. Mudah-mudahan bisa mencoba itu ya. Terus di mana lagi tanda-tanda kenaikan? Yang terdekatnya di angka 379. Ini juga tanda kenaikan nih si kepala merah di angka 395. Sekarang posisinya bagaimana? MA10 sudah mulai di bawah karena menuju ke atas. Nanti kalau dia koreksi-koreksi dikit wajar lah teman-teman ya. Ini tanda penurunan. Di sini ada juga satu teman-teman, ada si ekor hijau ya di sini. Ini kecil teman-teman ya. Yang berapa sih di sini? Nah, jadi kalau dia ketemu ditembus ke sini baru downtrend kembali ya. Cuman ini udah mulai bagus teman-teman, secara EMA sudah mulai bagus, cuman ya harganya sudah segini. Kenaikannya sudah lumayan, teman sekitar 12% sih masih ada sisa teman-teman, sisa kenaikan. Kita cek sejarah. Nah, sejarahnya masih ada dua. Ini lagi downtrend, ketika uptrendnya bagaimana dia? Dia kalau uptrendnya bagus juga teman-teman. Ya, kalau uptrend dia bagus teman-teman ya. Ini belum saya periksa ya. Nah, ketika uptrendnya lumayan teman-teman, dia membentuk yang namanya tuh ya. Ada koreksi ya. Sejarah nih teman, ini sejarahnya ya. Ada koreksi. Nah, nanti pas koreksiannya itulah nanti lihat aja MA20-nya. Kalau MA20 cenderung dia tidak ketembus, aman. Walaupun MA10-nya ketembus tapi aman ya. Kalau MA20-nya ketembus nih aman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sejarah, itu sejarahnya. Nah, biasa kan si si saham itu suka ngikutin sejarahnya. Begitu teman-teman ya. Jadi kita juga harus melihat dari segi manapun ya untuk potensi itu. Nah, baru kita akan cek ini harga wajarnya berapa? 857 ya. Sekarang 354 nya. Oh, kuartal 2 ini teman-teman ya. Nanti kita bahas deh segar ya untuk kuartal udah 4 ya. Bahas segar sini, segar. Kita bahas khusus. Kalau itu kita bahas khusus teman-teman ya. Kita kasih tanda nih. Ini kuartal 4-nya sudah keluar pastilah. Ya, kuartal 1-nya udah keluar belum? Mudah-mudahan udah keluar ya. Wah, berarti kuartal 4 nih teman-teman ya. Oke. Kita ini 8 PE rasionya, terus ini 2 belum ya. sorry. Sorry, santai. Nah, ini 11, 8 ke 11 ada 2, 1, 3 kali lagi. Posisi masih downtrend ya, ini posisi masih downtrend. Jadi ini masih posisi masih downtrend teman-teman ya. Masih ada bisa ke bawah teman-teman ya. Nah, cuman dia posisinya sudah di murah teman-teman ya. Kalau dia sekarang uptrend teman-teman berarti sudah step 1, step 2, dan step 3 berarti teman-teman ya. Bisa ke harga tengahnya aja angka 487. Makanya kita akan lihat bagaimana potensi dari kuartal 4-nya ya. Nah, mudah-mudahan ya. Ini lihat perhatikan teman-teman, bandar lokal keluar, bandar foreign masuk ya. Nah, sampai itu teman-teman ya. Kita ke bawahin dulu. Oke teman-teman, ini posisinya sudah mulai bagus secara teori, 2 candle ya, masih kuat 2 candle. Tetap harus hati-hati karena CC hanya menyisakan barang, bukan akumulasi. Ini ada dia jualan dan menyisakan. Tapi kalau dia ada pungutan lagi bagus teman. Berarti kenapa? Berarti kan semenjak dia jualan nih ada pungutan lagi. Ini sudah berapa bulan yang pungutannya agak banyak gitu ya, sekitar 300 jutaan ya. Terakhir di sini kan 398 ya. Nah, ketika dia ngambil lagi ternyata ada kenaikan lumayan, teman-teman juga mudah-mudahan saya ada kenaikan lumayan. Manfaatin aja. Tapi posisinya ini belum di bawah, masih di harga tengah, di tengahnya sama di rendahnya mungkin di sini nih. Nah, karena ini potensi penurunan masih ada ke level 272 teman-teman ya. 272 di level juga di angka 246. Tetap harus hati-hati ya teman-teman ya. Andaikan dia contohnya turun ke dikoreksiin teman-teman ya, terus dia jebol. Nah, teman-teman harus bisa melakukan planningnya seperti apa. Kalau teman-teman mau cut loss ya silahkan ambil strategi cut loss. Kalau mau pakai strategi biarkan, silahkan pakai strategi biarkan. Atau teman-teman mau pakai strategi average, silahkan sesuai gaya teman-teman sendiri ya. Nah, catatan dari saya itu si bandar foreign masuk, tapi CC tidak memimpin ya. Cenderung SQ sama ini memang broker foreign KW semua teman-teman ya. Cuma biasanya kalau CC masuk suka bagus gitu kan. Cuma ini tidak memimpin dia. Tapi yang menggerakkan tadi itu si CC. Apa buktinya? Di grossnya. CC ketemu CC. Ya, artinya dia yang menggerakkan. Nah, dia masih sisa barang kan sehingga 3 ribuan lagi. Mudah-mudahan bisa di up dulu ya. Minimal pakai shadow lah teman-teman gitu ya. Ini sudah aja target kenaikan di 363 karena kalau secara candle kecil sudah mulai nih, sudah 1, 2 mulai dilewati ya. Juga sama kemarin juga mulai dilewati, cuman dia turun lagi nggak kuat. Makanya saya kasih tanda di sini.
Nah, di sini tanda kenaikan harus bisa jebol. Kalau jebol bisa kemungkinan bisa di up. Karena sudah mulai setengahnya. Jadi sudah agak murah dikit lah. Nanti teman-teman bisa ke level berapa? 100 gitu, 100 berapa nih? Kemurahnya itu ke 106 ya. Sampai di sini juga ada tanda-tanda penurunannya. Tapi kalau sekarang MA10 sudah di bawah kanan menuju ke atas, saya pikir sih ini harusnya dem gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi tanda dia akan di uptrend kan. Kita catat di sini kuartal 4-nya teman-teman, kita akan bahas nanti ya. Oke, segar seperti itu ya. Nanti untuk harga wajarnya kita akan buat teman-teman ya. Karena ini baru kuartal 2 kan. Ini baru kuartal 2 ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya segar ya. Kita lanjut ke ACES. Ini ACES itu sudah mungkin teman-teman saya nggak kasih judul sih di thumbnailnya ya. Karena buat contoh aja. Nih sebenarnya si ACES itu sudah bikin strategi saya teman-teman ya sebagai contoh. Nah, ini salah satunya ACES, teman-teman. Kalau teman pengen tahu strategi ACES, lihat aja yang cara beli saham. Nah, itu strategi saya, teman-teman. Nah, ini udah saya jelaskan di sini ya strateginya. Ya, nggak saya hapus ya, saya biar nggak aja. Karena buat percontohan ya. Buat percontohan nanti harganya sampai ke berapa ya kuatnya. Saya menargetkan ke angka 945, 960. 960. Padahal ini harga kuartal 4-nya cuma 864, tapi saya menargetkan ke angka 940 ya, target teratasnya. Nanti kalau nggak kuat bisa ke angka 94, 930 atau 900 lah teman-teman. Saya pinginnya ke sini teman-teman ya. Ini target juga ada 3, 1 di angka 596, terus di angka 748, nah sama yang tertinggi di angka 945. Ini adalah salah satu emiten yang saya contoh ya. Oke teman-teman ya, nanti take profitnya lihat sampai mana teman-teman ya. Mungkin kalau nanti teman-teman contohnya ini sudah mulai berbalik arah, silahkan gitu teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman ya. Nah, yang punya ACES, teman-teman yang punya ACES ya. Nah, ini sudah mulai break teman-teman ya, sudah mulai kelewatin tanda kenaikannya. Target selanjutnya ada di angka 602. Mudah-mudahan bisa sampai situ ya, mungkin dengan gejolak-gejolak dikit wajar ya. Sekarang masih uptrend, MA10 masih berada di bawah candle, MA20 pun demikian. Untuk penurunannya hati-hati area 489. 489 dilewatin, otomatis dia menjadi ketutup karena MA11 sama yang 20-nya potensi ke bawahnya ada sampai ke level 425. Ini kemarin mantul di 425, pas banget yang tanda penurunan saya. Apakah di bawahnya ada? Nah, saya tidak membuat di bawahnya lagi ada teman-teman ya. Nah, ini strateginya. Kalau pengen lihat strategi saya, silahkan teman-teman buka di cara beli saham. Nah, saya pakai contoh ACES ya. Ini sengaja saya hapus ya. Oke teman-teman, jadi sudah ACES. Nah, ini tanda kenaikan di angka 599, bukan tanda target. Yang kedua di angka 750 dan yang terakhir di angka 920-an. Teman-teman, itulah target. 940 ya, 900 ini 920 ya. 9 berapa sih ini buku? 940-an, teman-teman. Ini belum tercapai target waktu terakhir itu dibahas tanggal 12.02 ya. Nah, itu untuk ACES, teman-teman ya. Nah, posisi bandar. Jadi posisi sekarang kenaikan ini ternyata bandar lokal dan Banten keluar. Perhatikan ya, bandar lokal, bandar foreign keluar, bandar lokal pun keluar. Kemarin sudah mulai bagus nih teman-teman, ada pengambilan ACES itu ya. Ternyata sekarang lagi dibuang. Makanya saya pakai strateginya seperti ini ya. Ini penurunan 20 akan di average ketika nanti MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Dan target kenapa di sini? Kemungkinan saya punya average di harga sini yang ke 470 ya. Nanti ke 470 apabila ada penurunan lagi, di sini kan nggak kuat contohnya teman-teman ya, malah turun ke bawah lagi, nanti saya akan average di harga sini di 20% lagi. Cara ngambilnya sama seperti ini, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, perkiraan average saya itu ketika di average ya, perkiraan saya itu di sini di 423. Habis itu akan selesai saya untuk tidak average lagi. Mau turun ke bawah pun nggak jadi masalah. Kenapa? Karena sudah mulai di harga murah. ACES. Nah, sudah mulai di harga murah 420, 415. Jadi saya tidak akan ngambil lagi, teman-teman. Udah di situ aja. Akan saya biarin tunggu sampai ke targetnya. Mungkin nanti saya akan target di harga 600, kalau udah cukup lah di sini karena sudah mulai pembalikan arah. Ataupun nanti masih kuat nih. Nah, saya akan tunggu sampai ke 742. Begitu, teman-teman ya. Jadi untuk ACES sudah dibikin, teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Posisi secara MA masih posisi bagus teman-teman ya. Oh ini ada nih area penurunan sampai sini ya. Kalau dia turun sampai ke 512 nggak usah masalah ya, karena dia istilahnya hanya untuk menjemput si ekor merahnya aja. Ya ini kita hapus ya. Dia aja kita hapus ya. 1, 2, 3 hapus. Baik, tanggal selanjutnya ada di angka 601. Secara MA masih posisi bagus, tapi pungutan bandar lokal nih ya. Jadi cenderung lokal ini lagi posisi dia buangan ya. Ini posisi buangan nih ya, masih posisi buangan, biarin aja lah teman-teman ya. Terus untuk si bandar Poren juga ada buangan, cuma masih dia menyisihkan barang waktu ngambil di tanggal 21 pun masih ada setengahnya. Baik kalau digabung dia di tanggal sekarang ya, maaf di tanggal berapa nih? Tanggal 3 Maret ya, masih ada barangnya. Apalagi kalau digabung sama di tanggal 3 Januari ngambil keluar cenderung masih ada barangnya. Baru 1/4 aja yang dibuang. Sisanya masih banyak teman-teman, masih ada 3/4 lagi. Itu barang Poren teman-teman ya. Dan juga si Poren sudah mengambil si YU sama teman-teman nih. YU RX ngambil ya. Oke lah si AK sama CCC keluar sama si BK. Cuman sini yang ngambil YU RX. Ya, ini broker keren per hari ini teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa dijual lah teman-teman di angka 600-an ya. Mudah-mudahan. Jadi walaupun ini dibuang sama bandar Poren, tetapi bandar yang masuknya keren teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Aceh seperti itu ya, masih posisi uptrend walaupun ada pembuangan net sell ya 13,5 dan bandar lokal pun cenderung jualan, tapi yang masuknya bagus. Domestik ada lagi nggak nih? Oh teman kita yang banyak, teman yang ambil aja. Wow, teman kita yang banyak nih. Nggak apa-apa lah. Yang penting si RX CU sudah masuk ya, sama si BK masuk nggak? Oh BK keluar teman-teman, BK keluar ya. Tapi sini ada CU teman-teman nih, CU ini. Ya itu kalau di Goto bagus tuh teman-teman tuh ya. YU kalau udah bergerak bagus. Cuma dia YU harus ngumpulin barangnya sampai 10 juta kalau di Goto teman-teman ya. Itu yang bisa itu yang punya barang sekitar 20 jutaan teman-teman. Baru dia bisa memaaf harga lebih enak gitu ya. Oke teman-teman, untuk Aceh seperti itu ya. Jadi potensi uptrend, cuman ini ada tanda penurunan di angka 512, tapi nggak masalah ketika dia ketemu ke sini lagi juga. Kenapa? Karena MA10 masih berada di bawah candle. Kecuali kalau dia sudah jebol di 486, maka saya akan masih menunggu teman-teman ya sampai ke level 20% di bawah sini nih. Ya, bawah dikit dia di angka 413. Nanti akan saya average contohnya itu bercontoh teman-teman ya. Strateginya seperti itu ya, seperti yang tadi saya bicarakan. Oke teman-teman, untuk Aceh seperti itu ya. Bagus ya untuk si apa namanya? Si MA-nya bagus, cuman pungutannya aja yang kurang karena lagi dibuang. Tapi yang masuknya YU sama RX bagus teman-teman ya. Lanjut ada MNCN ya. MNCN ini ya, MNCN malahan yang gedenya mah sideways ya teman-teman. Padahal si yang di bawahnya sudah mulai bergerak bagus ya. Nah, kalau MNCN teman-teman ya, ini posisinya masih sideways atas ya. Masih sideways di sini lah gitu kan, bukan di atas banget. Kita cek MNCN. Nah, ini banyak yang dihujat teman-teman ya. MNCN ngapain gitu karena beli MNCN ya. Nah, ini posisinya sudah dimurah banget. Murah banget teman-teman ya. Jadi sekarang itu posisinya murah banget selama 10 tahunan. Posisinya murah banget selama 10 tahunan. Ya, jadi ini posisinya murah. Perhatikan bandar lokal dan Poren mengambil tuh. Sekarang ada pembuangan wajar. Dia lagi sideways sini nih. Posisi MA pun sudah bagus. MA 10 di bawah kanan dan jauh ya. Mungkin nanti ada turun dikit sampai ke level sini baru dem. Nah, ini targetnya ya di angka 2280 sama di angka 30. Ini perjalanan panjang teman-teman ya. Nanti ini targetnya bisa sampai ke sini nih, ke 600-an. 720 lah. Ini di target sini aja target murah. Di angka 720 itu target murahnya. Ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk MNCN posisinya lagi murah banget ya. Dan salah satu emiten yang diakumulasi, teman-teman. Ada ketokohan juga, teman-teman. Karena kecenderungan tokoh itu seperti apa? Kalau ada bandarnya, pingin punya barang di bawah, teman-teman. Nanti kan jual di atas. Jadi teman-teman tinggal nanti ngambil posisi aja di mana ya. Apalagi nanti kalau sudah ketemu MA 200 ya, bisa uptrend nih teman-teman ya. Smart Money belum jualan, perhatikan ya, Smart Money belum jualan ya, belum jualan ya. Masih banyak teman-teman barang Smart Money.
Smart Money ngumpulin, bandar lokal ngumpulin, bandar foreign ngumpulin, posisi sudah murah banget teman-teman ya. Tinggal tunggu waktunya aja, dem ya. Kalau ke angka 700 mas ke 300 mas cetek lah teman-teman ya. Asal tetap bersahabat dengan waktu aja teman-teman, 300 bisa ini. Bahkan saya pun menargetkan ke angka 700. Ini 700 agak murahnya. Ya, seperti itu ya. MNCN ya. Ada nice ya, ada nice. Nice pas banget di tanda kenaikan yang saya bikin ya di sini nih. Nah, pas banget ini tinggal 30%-nya. Ini harus sesi khusus teman-teman ya. Ada pantulan sih tapi teman-teman ya, ini hanya pantulan aja ya, tidak untuk agak dikit nih. Ini jelas masing-masing emiten berbeda ya, ada yang 30%, 25% gitu ya. Ini posisi uptrend teman-teman, posisi uptrend. Dan tanda yang saya tandakan kenaikannya sudah disentuh dengan baik ya, malah dilebihin dikit, maka saya akan hapus. Tapi saya kasih tanda dulu target tercapai di sini ya. Target tercapai. Tercapai 29.0425 ya. Oke, di sini ya. Oh, bukan tercapai, bukan 29, 28 tercapai teman-teman. Nggak kelihatan nih teman-teman, ternyata ada yang kecilnya di bawah ya. Kita hapus teman-teman ya. Dan ini meninggalkan jejak kenaikan teman-teman di angka 330. Jadi sekarang kan di sini nih lagi kemana-mana. Nah ini hati-hati penurunan bisa ke level 270. 270 masih aman. Kenapa? Masih MA10, MA20-nya masih menuju ke atas contohnya gitu ya. Dan masih posisinya di bawah candle. Itu masih aman kecuali kalau ketembus itu teman-teman ya. Nah, posisi kenaikan nanti di sini teman-teman di angka 330. Ini baru tanda kenaikannya aja ya. Target saya itu di sini di angka 434 untuk nice ya. 33 apa? 434. Kalau dia tidak kuat teman-teman ya, nanjak ke level 349 atau bahkan ditahan di angka sekarang, berarti fix dia mau menunjukkan penurunan kembali ya, karena posisinya lagi kan lagi downtrend ya. Nah ini tapi ini sudah melewati nih gunung terkecil yang satu, yang gunung dua. Nah cuma yang ini kan belum. Nah, tinggal mudah-mudahan bisa harus sampai sini nih, lebih dikit aja dipastikan uptrend kembali. Cuman ada cumannya, perhatikan teman-teman ya, ada bandar foreign yang lagi keluar, bandar lokal pun sama lagi keluar. Nah kita cek nih nice ini posisinya di mana ya. Nah ini sudah dimurah banget. Nanti targetnya jangan ketinggi-tinggi ke sini, walaupun ada kesempatan ke sini karena bukan belum satu siklus. Ya ini belum satu siklus nih. Kalau dia sudah mulai satu siklus lagi di angka 1.200 lagi, fix dia milik bandar, dan teman-teman pasti lebih baik ngambil nanti di bawah lagi gitu kan. Nah, targetnya ke situ. Target pertama di sini aja, teman-teman. Nah, pas di sini nih. Di angka 482 aja sudah cukup ya. 482 di sini ya. Nah, area sinilah. Ini kan 600 nih. Nah, sini aja nih. 420 lah. Sudah cukup di situ ya. Kita akan lihat setelah di situ ada koreksi atau tidaknya. Lihat MA-nya, kalau MA20 masih di bawah karena masih cenderung aman. Tapi sekarang lagi ada pembuangan ya daripada bandar lokal dan foreign-nya. Smart Money kemarin sudah masuk bagus dan terjadi kenaikan. Berarti Smart Money sini berfungsi dengan baik. Nanti tunggu kalau pengen ngambil lagi, tunggu sampai Smart Money masuk tinggi, teman-teman. Kalau sekarang lagi jual, nah Smart Money sudah mulai masuk lagi kan, udah lumayan kan. Nah, ini mungkin lagi sideways dikit akan lebih baik lagi ya kalau dikasih sideways, teman-teman ya. Foreign-nya tidak ada yang beli ya, malah ngejual semua. Domestiknya AZ XC yang keluar. Ini YP ODCP sudah beli sama EP. Ini cenderung bagus ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sini sudah koreksi sedikit ya. Nah, jangan sampai ke sini ya 270-nya ya. Kalau 27 kesentuh aja nggak jadi masalah karena posisinya masih MA10 masih MA20-nya masih berada di bawah kanan. Tapi kalau sudah kejeblos ya bisa melanjutkan penurunan ke level sini teman-teman. Ini ada level di angka 234 ya. Nah, di sini. Oke, teman-teman ya. Di situ ya. Ada tanda penurunan di angka sini. Seekor merah, ini seekor hijau. Nah, pas banget itu ya. Ya teman-teman seperti itu ya, yang tanda kenaikan sudah mulai ada ya. Ini posisi uptrend teman-teman, cuma sayang banget ini si barang lokal dan portnya keluar ya. Jadi cenderung ini makan barang-barang bandar teman-teman ya.
Jadi si barang bandarnya dimakan teman-teman ya. Ini bukan dihajar tapi dimakan ya. Kalau terjadi kenaikan di sini ya. Cuman kalau di sini nah baru ngehajar di sini teman-teman, ngehajar barang-barang yang nungguin dihajar pret gitu teman-teman ya. Nah, dia nungguin siapa siapa suruh itu nungguin nih. Harusnya makan aja. Saya izinkan naik asal dimakan gitu teman-teman ya. Oke teman-teman untuk nice seperti itu ya. Lanjut ada Ratu katanya besok mau RUPS. Ratu besok mau RUPS. Nah, biasanya kalau bagus teman-teman ya, suka ada perkumpulan nih. Ratu masih dibuang teman-teman sama bandar porennya. Maaf bandar yang atas, bandar lokal yang bawah. Jadi bandar lokal cenderung ngebuang, tapi bandar poren masih ada di atas teman-teman ya. Ini target saya di sini ya. Sudah tercapai dengan baik kemarin ya. Kita tandain dulu deh mau kita hapus ya. Tercapai tanggal berapa ini? Tanggal 28 ya. Windows Security. Kita hapus dulu ya karena ini sudah tercapai dengan baik di sini. Nah, ini tanda penurunan ya di sini. Kita gedein dulu deh biar enak tuh. Kan kalau digedein mah dikit enak kan. Nah, ini ada tanda kenaikan kemarin sudah disentuh juga dengan baik. Ini tanda penurunan ya di sini nih teman-teman. Bila mana turun sampai ke sini teman-teman ke angka 503 masih cenderung aman. Kenapa? Seperti biasa MA10, MA20 masih berada di bawah candle. Cuma ini MA20 sudah mulai lurus nih teman-teman ya, sudah mulai lurus ya. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama dia nih besok nih. Tadi ya di 5692. Dia sudah melewati satu bukit kecilnya tinggal target. Coba sini saya tidak punya target di sini teman-teman ya. Sayang banget ya, saya punya target ya. Nah, di sini ada gap kecil tuh kan kalau digedein mah ketahuan teman-teman ya, sini ada gap kecil ya. Nah, ya, di gap kecil. Mudah-mudahan bisa tembus sini. Kalau tidak bisa tembus ini berarti dia mau downtrend kembali, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Jadi pungutan daripada bandar porennya yang bagus kemarin ya. Kalau sekarang ada pembuangan sedikit demi sedikit. Jadi tetap harus hati-hati ya. Posisi masih bagus teman ke atas ini masih uptrend ya. Cuma sayang banget ini posisi bandar lokal dan bandar poren cenderung jualan. Nah, dia masih meninggalkan PR teman satu lagi di sini nih di angka 2700 ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Ini posisinya kalau masih uptrend begini ya ikutin aja MA-nya teman-teman ya. Walaupun ke arah situ juga masih aman ya. Kenapa? Karena MA20-nya masih berada di bawah candle ya. Cuman ya tinggal arahnya doang nih, arahnya sudah mulai lurus ya. Seperti itu. Ini smart money sudah mulai mungut bagus teman-teman ya. Smart money mungut bagus nih. Ya. Jadi si bandar poren itu terus ngambil cuma ada pengeluaran sedikit demi sedikit nih ya. Bandar diambil mungkin sama smart money. Nah, tinggal smart money aja nih. Ini smart money belum jualan ya. Belum jualan teman-teman ya. Si bandar lokal nih yang jualan mah ya. Bandar lokal. Ini soalnya nih ada CXL, NI, IN, CC, TPN cenderung bandar-bandar bukan retail tapi mudah-mudahan sebagian sudah masuk ke bagian smart money teman-teman ya. LG juga sudah mulai masuk ya. LG UI-nya kalau nggak salah ya, HP sama AZ nih teman-teman si UI-nya ya, bukan si LG. HP sama AZ di sini ada si HP kemana si HP? AZ-nya kemana? AZ udah ngambil ya nih 1,2. Nah, dinetkan EP Poren sama HP Poren juga cuma 10 doang. Cuma 20. Kebanyakan si AK sama si JP yang ngejualan ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk si Ratu seperti itu karena besok RUPS, tapi di sini pengambilan pada bandar lokal sebabnya malah cenderung jualan ya mungkin dimanfaatkan dan dimakan barang-barangnya sama teman-teman kita ya. Nih. Ya kalau istilahnya bukan dimakan ini kalau perlu seperti ini. Ditungguin. Nah, dihajar lah teman-teman. Biasanya seperti itu teman. Jadi kalau kita nungguin pasti dihajar. Kalau terdeteksi sini merah. Tapi kalau di sininya merah, terus skenanya naik pada sini nih, ya di tanggal 28 April. Kan ada hijau naik. Ini tandanya si bandar itu menyediakan barang sebelah kanan, dijagain sebelah kiri, tapi dia tidak menghajar. Tapi dia dimakan barangnya sama si retail atau enggak sama dimakan gitu kan. Jadi terjadilah kenaikan. Karena saya bilang kan kalau beli saham itu jangan nunggu di sebelah kiri, beli aja hajar kanan. Kalau mau ngejual hajar kiri biar langsung dapat duit. Gitu teman-teman ya. Teori untuk jual belinya untuk yang sedikitnya begitu. Oke teman-teman ya.
Smart Money sudah mulai bagus, bandar poin masih ada di atas walaupun ada pembuangan. Bandar lokal nih yang harus kita tunggu, bandar lokal untuk pungutan kembali untuk bisa memaaf harga. Terus hati-hati area tanggal 5, maaf di angka 5020-nya. Ada roti terendah selama 5 tahun. Ini semua udah dibahas roti itu teman-teman ya. Roti itu sudah dibahas, malahan saya bilang 10 tahun teman-teman. 10 tahun roti itu sudah dibahas. Nih, bukan hanya 5 tahun, 10 tahun. Udah harga terendahnya. Nah, ya. Nah, untuk roti jangan ngambil dulu. Kenapa? Jangan ngambil dulu. Walaupun ada kenaikan, nanti kenaikan sementara aja biasanya untuk menghindari UMA atau enggak menghindari suspend. Perhatikan MA10-nya masih menuju ke bawah. MA20 pun demikian. Sabar, jangan takut ketinggalan kereta. Dia sudah tidak punya lagi penghalang sebelah kirinya. Tidak punya tujuan lagi. Tujuannya bagaimana? Kalau begini, tujuannya biarkan berhenti sendiri. Cirinya bagaimana? Nanti MA10 sudah mulai di bawah candle. Perhatikan aja terus teman-teman si roti ini ya. Perhatikan terus karena dia kan baru kemarin bagi dividen ya 79 perak dan dia meninggalkan jejak kenaikan yang sangat lebar ya. Andaikan dia sudah langsung di up ke situ, udah teman-teman jangan tergiur sama itu dulu ya. Yang penting pastikan aman dulu teman-teman ya. Kayak gini nih. Tiba-tiba dem ya naik gitu kan. Memang sih ada kenaikan sementara tapi lumayan teman-teman ya. Nanti kalau ingin aman tunggu MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Terus lihat juga bandar lokal dan porennya. Ini bandar lokal cenderung kemarin ngambil ya ketika ada feed-in trap. Terus ada pembuangan langsung. Itu tinggal seperempatnya barang daripada bandar lokal ya. Cuman dimanfaatin sama poren juga untuk kejual. Kenapa dijual? Banyak yang nunggu sebelah kiri. Dihajar sama dia. Wah udah bawah nih gitu teman-teman ya. Ini SQ, XL gitu ya. Yang belinya porennya ada nggak? Porennya si HD cuma 1 lot doang. Nitip doang teman-teman itu mah. Oke teman-teman, seperti itu ya. Obatnya habis ya. Thank you. Makasih ya sayang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini tanda kanannya sudah dibikin. Dia sudah mulai turun, biar aja turun ya. Soalnya bandar lokal dan poren cenderung jual, apalagi bandar poren ya. Bandanya waktu kenaikan dimanfaatin sama bandar poren ya. Smart money belum masuk, tunggu sampai smart money masuk, itu akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jangan kalau saran dari saya, jangan memaksakan diri sama emiten yang seperti ini, teman. Saya dulu juga begini, teman-teman. Bukan apa-apa, dulu aja sih begini. Wah, turun nih langsung jebret gitu kan. Malah tambah turun lagi. Karena kan tidak tahu masa depan kita, tidak akan pernah tahu, teman-teman. Tapi suatu saat ketika beli seperti ini, tiba-tiba naik, teman-teman. Wah, pas dihitung-hitung, ya masih tekor. Nah, makanya saya ingin mengembalikan ke hukum klasik, teman-teman ya. Kenapa beli di bawah, jual di atas, dan tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, itu teman-teman yang menunggu MA10 di bawah ke atas itu kadang-kadang yang tidak sabar. Kadang-kadang kita tidak sabar. Masuk aja lah katanya. Nanti bentar aja. Yang penting MA10-nya di bawah, gitu kan, di bawah candle. Padahal kan syaratnya MA10 di bawah candle menuju ke atas. Ingat, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Jadi kalau untuk harga itu tidak ada pasti, teman, di harga berapapun ya. Cuma target penurunan ya sampai situ. Intinya, saya akan menuju ke arah situ, gitu kan. Cuman untuk putar baliknya tunggu dulu, nah, gitu, tunggu konfirmasi, gitu seperti teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk roti seperti itu ya, bukan 5 tahun malahan 10 tahun dia termurahnya teman-teman ya. Lanjut, ada TOT L ya. Ini TOT L apakah bagus untuk entry? Kita lihat ya. TOT L. Nah teman-teman, untuk melihat murah sama tidaknya, teman-teman pastikan 3 kali. Kalau tidak ada yang seperti ini teman-teman ya. Nah teman-teman dikecilin aja ini nih. Ini dikecilin aja cuma gini nih. Nah ini kecilin teman-teman ya seperti ini nih. Nah teman-teman bikin garis 3 aja di sini nih. Contohnya sorry. Nah kita kecil seperti ini. Sampai benar-benar kecil teman-teman. Ambil, ini kan gunung nih teman-teman, gunung ya, gunung. Nah ini yang ambil sudah di bawah sini gitu ya.
Ini berapa tahun nih? 1 tahun ya. Ambil yang 3 tahun, 4 tahunan gitu teman-teman. Di sini aja nih, ya. Istilahnya kasih garis satu di atas, paling atasnya warna merah yang tebal gitu kan. Di sini satu teman-teman yang paling tinggi. Kita akan kasih range seperti ini nih, sampai sini ya. Sampai sini aja, jangan jauh-jauh dulu gitu kan. Nah, terus kasih tanda tengah. Jadi antara kita ukur nih, contohnya dari sini nih, dari sini nih, nah ke sini itu berapa persen? 48 bagi 2, 50 aja, jadi 50% lah di sini nih. Nah, 50%, 50 bagi 2 berarti 25. Tarik 25 sampai 25, 25. Nah, berarti bikin garis tengah di sini teman-teman ya. Garis atas, garis tengah. Nah, tinggal ukur aja nanti teman-teman ya. Nah, itu cara untuk mengukur antara garis tengah atau enggak, perkirakanlah ini atas ini bawah. Nanti buat apa? Nah, ini sudah di murahnya nih gitu kan. Putar baliknya mana nih gitu, seperti itu teman-teman ya. Kalau tidak punya ini teman-teman ya. Tidak punya garis 3. Kalau ditanya saatnya masuk, saya pasti akan merekomendasikan di sini teman-teman ya. MA10 di bawah candle gitu kan. Ini kan dia ikutan tragedi ya tanggal 8 dem. Nah, mungkin di sini MA10 di bawah candle menuju ke atasnya di sini teman-teman ya. Dia akan meninggalkan gap penurunan ya. Nah, maka teman-teman ketika meninggalkan gap seperti itu, bikinlah yang namanya strategi. Contohnya penurunan di area sini, teman-teman, di angka 515 gitu ya. Yang dikit deh. Ini kan si ekor hijau teman-teman ya. Nah, ini ada si gap teman-teman, ini gap ya, area penurunan nih 529, suatu saat ya kan ke situ. Ini juga sama ada gap teman-teman. Ini tanda bukan dari saya ini ya. Bukan dari saya, maksudnya bukan tanda-tanda. Ini tanda-tanda yang sudah kelewat satu, karena sudah tidak ada yang nanyain lagi nih setelah tercapai tanda penurunannya, tidak yang nanyain lagi ya, akhirnya tidak ada yang handal juga gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah mulai naik setengahnya, bukan setengahnya nih, perhatikan ya. Si tot L itu sekarang sudah di harga tengah menuju ke atas. Di harga tengah menuju ke atas. Artinya sekarang sudah sedikit agak mahal dikit. Sekarang PR rasionya 10 ya. Kita cek tot L berapa sih PR rasionya. Nah, teman-teman tinggal sedikit lagi nih target kenaikannya ya. Tinggal di angka 723 sama di angka 782. Nah, di sini ada nggak target? Kita cek di sini target kenaikan deh. Ini ada target sedikit di sini di angka 679 ya. Nah, di angka 719, di angka 680. Teman itu rata-rata kenaikannya ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu target-targetnya di sini di 678 ya. Kita kasih target di sini deh. Wow. Ini targetnya di sini teman-teman ya. Nah, ini hati-hati teman-teman, nanti kalau dia sampai di sini nggak jadi masalah ya. Kalau apa namanya, kalau turun sampai situ nggak jadi masalah. Di sini pun kalau turun tidak masalah ya. Asal MA20-nya lagi terus menuju ke atas, bahkan turun di area sini pun tidak masalah. Kenapa? Ini masih ditahan di MA20-nya. Contohnya ini diputar balikan ya. Tiba-tiba si MA20 masih menuju ke atas, berarti masih ada tahap kenaikan teman-teman, masih uptrend ya. Nah, kalau sekarang posisinya ingat, tapi sekarang sudah mulai agak sedikit mahal karena sudah lepas daripada harga tengahnya. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau menurut posisi saya ini sudah posisi agak mahal ya. Nah, nanti biasanya kalau naik ini kan kalau kata orang-orang itu namanya apa? Cup, ini cupnya di sini. Nah, itu tinggal handle-nya. Bisa ke sini teman-teman, ke angka 800-an bisa kalau menurut cup and handle candle. gagang cup atau gagang cangkir lah teman-teman ya. Nah, biasa seperti itu teman-teman ya. Nanti hati-hatinya ketika sudah dapat double top, biasanya udah double top. Nah, di sini double top contohnya ya. Ini naik ke sini kan double top nih. Nah, biasa penurunan biasa seperti itu biasanya teman-teman ya. Ingat ya, total bukan saatnya ngambil, tapi kemarin harusnya saat ngambil di sini nih teman-temannya. Saya mau lihat itunya ya. PRS-nya berapa sekarang. Nah, sebentar teman-teman ya. Ini posisinya sudah posisi
dia sedikit agak mahal sehingga menuju pucuknya di angka 828 teman-teman ya. Nah, saya punya target yang terdekatnya di angka 678 terus di angka 720. Di atas enggak ada 782, 861. Ini yang paling atasnya teman-teman ya. Itu target dari saya. Tapi terserah teman-teman gitu kan hak teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau mengambil di sini ketika penurunan nanti teman-teman mau melakukan apa? Kalau average di angka 586 ya. Itu berapa persen itu? Nah, jadi average-nya seperti ini lagi nanti teman-teman ya. Walaupun istilahnya penurunan, teman-teman, tapi teman-teman juga harus melakukan yang namanya strategi juga ya. Contoh sampai berapa nih? Wah, 7% masih santai, 8%, 13%, 16, 17%. Ya, di sini dong average-nya. Kalau 20% di sini dong average-nya. Jadi udah turun ke bawah lagi baru average lagi di sini. Nanti teman-teman punya harga di tengah di angka 558. Nah, tinggal teman punya strategi apa? Nah, teman-teman tinggal istilahnya ambil strategi itu. Tapi catatan dari saya, selama dia turun ke level 588 aja masih aman. Kenapa? Karena masih ditahan di MA 20-nya. Kalau dia sudah level ke angka 556 ya bahaya. Bahayanya kenapa? Dia kan pasti dibelokkan di MA 20-nya. Akan ke bawah lagi. Kecuali nanti kalau ada dorongan lagi ya. Tapi perhatikan teman-teman ya, dia walaupun harga sudah di agak mahal dikit, nah sebenarnya ini teman-teman yang nyangkut di atas bisa average-nya kemarin-kemarin ya di sini nih. Kan itu tidak ada yang ngasih tahu saya lagi gitu kan teman-teman. Tapi ini lagi uptrend, ikutin aja soal teman. Kalau lagi uptrend sebenarnya ikutin aja ya, ikutin aja sampai dia putus ke uptrend-annya dengan cara apa? Putar balik ya, ada putar baliknya. Yaitu biasanya memotong MA10, memotong MA20. Nah, posisinya bandar lokal akumulasi di sini udah bagus nih. Nih udah bagus ya. Ini bandar lokal akumulasi. Polen juga akumulasi, tapi hari ini ngebuang ya. Sudah mulai bagus, tinggal tunggu koreksinya aja. Mudah-mudahan koreksinya tidak jauh-jauh di angka 631. Kalau dia nembus MA 200, fix dia mau uptrend kembali teman-teman. Maka targetnya bisa angka 717 ataupun ke angka 782 teman-teman ya. Lumayan lah teman-teman itu ya. Oke, untuk kalau orang suka ngambil juga di MA 200 silahkan, kalau saya enggak teman-teman ya. Saya hanya menyarankan kepada teman-teman itu lebih baik ngambil di MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Itu yang suka saya sering gaungkan kepada teman-teman. Dan ingat pakai money management teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya. Nanti kita akan bahas lagi ya untuk sama Mina sama Kaki ya. Kita akan bahas lagi karena sudah mulai kelamaan ya. Ini sekitar sudah 1 jam teman-teman ya. Tidak berasa ya 1 jam. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Salam teruntuk keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dan ciao.